Saya jelas? Jelas sekali, Bu. Oke. Baik, Bapak Ibu, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung di webinar bersama IDI Wilayah Kalimantan Tengah dan juga PT Epson Indonesia. Baik, Bapak Ibu, saya akan sedikit memaparkan tentang digitalisasi pendidikan dengan akun belajar.id. Bentar. Oke. Saya sepertinya ini Pak, tadi ngeheng. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin suara saya masih jelas Pak Tagu? Jelas. Oke, mohon maaf Bapak Ibu, jadi ini kayaknya ada sedikit kendala koneksi. Baik Bapak Ibu, kalau kita mengenal istilah digitalisasi, itu kan berarti, oh ya, nih, sudah jalan. Baik Bapak Ibu, sedikit sebentar, ini kayaknya loading. Oke. Nah, baik Bapak Ibu, kita bicara masalah digitalisasi. Jadi kalau dari Kamus Bahasa Indonesia, digitalisasi itu kan proses pemberian atau pemakaian sistem digital Bapak Ibu. Jadi kita mengubah dari format analog menjadi format digital. Di zaman sekarang ini kita sudah berubah dari yang misalnya bentuknya cetak, sekarang sudah semuanya ke dalam format digital. Seperti contoh yang ada di slide, kalau dulu kita kan kemana-mana baca apa saja, berita apa saja itu dalam koran, gitu ya. Kemudian kita nonton televisi. Sekarang kita bisa kemana saja cari berita, nonton berita itu hanya dengan menonton lewat handphone. Itulah Bapak Ibu proses digitalisasi kita di dunia sekarang. Sebenarnya digitalisasi ini ada beberapa orang yang mengatakan justru menyulitkan, tetapi sebenarnya digitalisasi ini Bapak Ibu bukan menyulitkan, justru itu supaya semua yang kita lakukan itu bisa jadi cepat dan efisien. Begitu juga dengan pendidikan Bapak Ibu. Jadi kalau digitalisasi dalam pendidikan itu adalah kemampuan untuk mengubah berbagai aspek dan proses pendidikan itu menjadi digital. Dalam pendidikan itu saya bagi menjadi dua. Ada dokumen sekolah, kemudian ada pembelajaran sekolah. Di zaman sekarang ini, ada baiknya bahwa proses pendidikan itu lebih banyak menggunakan teknologi. Supaya administrasi lebih efisien, kemudian proses belajar mengajar pun lebih efektif. Bisa dibayangkan Bapak Ibu, kalau kita zaman dulu, atau malahan mungkin ada yang masih sekolahnya masih analog gitu. Misalnya perangkat masih dalam bentuk print out gitu ya. Nah, sekarang itu bukan zamannya lagi Bapak Ibu. Kita harus menjadikan semuanya itu jadi lebih efisien. Misalnya dokumen sekolah. Kalau dulu itu di print out gitu ya, bisa banyak memenuhi lemari-lemari di tata usaha. Sekarang sudah bisa kita jadikan format digital. Misalnya kita simpan di flash disk gitu ya, di komputer. Dan sekarang lebih canggihnya lagi, kita hampir tidak memerlukan lagi namanya flash disk, kemudian hard disk, akan lebih bagus apabila itu disimpan dalam cloud atau awan, Bapak Ibu. Nah, terlebih di zaman pandemi sekarang ini, kita itu seolah-olah dipaksa gitu, mau tidak mau kita harus berubah. Jadi dari awalnya yang analog menjadi digital. Jadi semua aktivitas sekolah sekarang dipaksa untuk menggunakan teknologi digital. Untuk mendukung hal ini, sebenarnya pemerintah sudah menyiapkan segala aspek sistem yang diperlukan. Seperti kita sudah mendengar pemerintah mengeluarkan kurikulum darurat COVID, Bapak Ibu. Kemudian ada kualifikasi yang diperlukan. Lalu juga platform juga termasuk kuota internet. Kuota internet sudah diberikan ke seluruh pendidik dan peserta didik oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Nah, salah satu untuk mendukung proses digitalisasi pendidikan itu, sebenarnya Kemdikbudristek sudah menyediakan berbagai sumber. Jadi salah satunya adalah akun belajar.id. Jadi Bapak Ibu, akun belajar.id ini adalah akun yang sudah disediakan oleh Kemdikbudristek. Maka akun ini sangat sayang sekali apabila tidak kita gunakan, Bapak Ibu. Mungkin ada yang baru mendengar tentang akun pembelajaran, saya akan jelaskan sedikit Bapak Ibu. Jadi untuk akun pembelajaran itu adalah akun yang diberikan secara gratis oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi di situ memuat nama akun atau user ID, kemudian passwordnya. Jadi ini khusus diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan akun ini bisa digunakan untuk mengakses semua layanan ataupun aplikasi pembelajaran yang berbasis elektronik. Jadi yang namanya akun pembelajaran ini Bapak Ibu, dia berbasisnya Google. Jadi dia kerjasama Kemdikbudristek dan Google. Nah, jadi Bapak Ibu, tenaga pendidik dan juga peserta didik sudah masing-masing mendapatkan akunnya masing-masing. Dan biasanya domainnya itu belajar.id. Jadi misalnya kalau guru SMA, nanti domain di belakangnya adalah @guru.sma.belajar.id. Kalau SD berarti guru.sd.belajar.id. Jadi ini merupakan akun yang sudah diberikan secara free untuk dimanfaatkan dengan baik oleh Bapak Ibu guru, Bapak Ibu tata usaha, dan peserta didik juga. Nah, jadi Bapak Ibu, akun pembelajaran ini anggaplah sebagai akun kedua Bapak Ibu, selain akun Gmail pribadi. Jadi cara penggunaannya pun sama persis seperti Bapak Ibu menggunakan akun Gmail Bapak Ibu. Jadi saya yakin Bapak Ibu di sini semuanya sudah punya Gmail ya, karena semuanya sudah punya HP, sudah punya Android, jadi sudah pasti semuanya terkoneksi dengan Gmail. Nah, begitu juga dengan akun pembelajaran ini, Bapak Ibu, dia juga bisa digunakan untuk apa saja. Tuh, semua layanan aplikasi juga bisa kita akses dengan akun pembelajaran ini. Jadi sama saja seperti email. Jadi ini anggaplah sebagai email kedua Bapak Ibu. Nah, siapa saja yang memiliki akun pembelajaran ini atau akun belajar.id? Yang memiliki adalah PAUD. Jadi kalau dulu itu PAUD tidak diberikan, sekarang PAUD pun sudah diberikan akun belajar.id. Jadi ada peserta didik PAUD, kemudian sekolah dasar semua tingkatan dari kelas 1 sampai kelas 6, kemudian SMP, SMA, SMK, SLB dari kelas 5 sampai kelas 12. Nah, kemudian juga guru juga semua dapat dari guru PAUD sampai dengan guru pendidikan menengah. Nah, kemudian tenaga kependidikan juga dapat selama terdaftar di Dapodik. Jadi tenaga kependidikan ini adalah sebagai admin belajar.id di sekolah masing-masing. Jadi ada kepala sekolah, kemudian juga operator, kalau operatornya tidak sebagai pendidik. Nah, juga tata usaha juga, Bapak Ibu. Nah, jadi kenapa ini akun belajarnya itu merupakan akun Google. Jadi akun belajar kita itu Bapak Ibu merupakan akun Google. Jadi sama seperti akun Gmail kita. Kenapa itu Google? Jadi kalau Google kan kita semua sudah pakai, Bapak Ibu. Jadi otomatis pemerintah itu memakai akun Google supaya Bapak Ibu semua itu bisa pakai. Jadi karena penggunaannya pasti familiar bagi Bapak Ibu. Kemudian ini bebas biaya, jadi tidak ada pungutan biaya apapun dalam penggunaan akun belajar Bapak Ibu. Jadi sayang sekali ya kalau tidak digunakan. Nah, kemudian sistemnya Bapak Ibu ini keamanannya tingkat tinggi sekali. Jadi kalau Gmail aman, akun belajar.id ini lebih aman lagi Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ada kendala password, kalau akun Gmail biasa kan password lupa atau misalnya terblokir, Bapak Ibu tidak bisa akses lagi. Nah, tetapi kalau dengan akun belajar.id Bapak Ibu, karena nanti ada yang namanya admin sekolah, kemudian ada admin supernya di Pusdatin, Kemdikbud. Nah, jadi data-data kita itu dijamin keamanannya.
Jadi jangan khawatir untuk menggunakan akun belajar ini. Nah, akun ini Bapak Ibu juga dapat digunakan untuk mengakses seluruh aplikasi dari Kemdikbud seperti misalnya Rumah Belajar, ya, dan seluruh aplikasi pembelajaran yang lainnya di luar Google pun bisa. Seperti Zoom, kita juga bisa masuk dengan email akun belajar gitu. Kemudian Quizzes dan lainnya itu juga semua bisa kita masukkan dengan akun pembelajaran. Nah, untuk Bapak Ibu yang belum mendapatkan akun pembelajaran atau ada peserta didik Bapak Ibu yang belum mendapatkan akun pembelajaran, Bapak Ibu bisa menghubungi operator. Jadi operatornya nanti masuk ke laman pd.data.kemdikbud.go.id, kemudian nanti akan mengunduh 3 akun. Jadi yang pertama adalah akun admin, kemudian yang kedua akun PPK, dan yang ketiga akun peserta didik. Nah, jadi operator nanti akan memberikan ke Bapak Ibu user ID dan passwordnya untuk Bapak Ibu aktivasi. Nah, bagaimana cara mengaktifasinya? Cara mengaktifasi akun belajar ini itu sama seperti cara Bapak Ibu masuk ke Gmail Bapak Ibu gitu. Jadi tinggal Bapak Ibu login gmail.google.com, lalu tinggal setujui syarat dan ketentuannya, kemudian Bapak Ibu tinggal ganti passwordnya. Karena kalau tidak diganti, kan itu di operator tahu, kemudian guru-guru yang lain juga tahu, pasti di-share-nya langsung. Jadi passwordnya memang harus diganti, Bapak Ibu. Nah, ada satu terobosan terbaru dari kementerian. Jadi kalau dulu kita harus mengharapkan operator, nah sekarang Bapak Ibu kita lebih dimudahkan sekarang. Sekarang masih dalam tahap uji coba sebenarnya, tapi masih bisa Bapak Ibu coba pakai. Jadi Bapak Ibu boleh masuk ke laman www.belajar.id. Nanti Bapak Ibu bisa diminta memasukkan nama, kemudian tipe pengguna, tanggal lahir, dan NPSN sekolah. Nah, nanti Bapak Ibu silahkan klik kirim detail akun ke email pribadi. Jadi Bapak Ibu sudah bisa langsung dapat user ID dan password Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang belum memiliki akun belajar atau belum mendapatkan dari operator, Bapak Ibu bisa coba. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa aktifkan akun belajarnya. Nah, kenapa kita harus pakai akun belajar, Bapak Ibu? Jadi kalau kita masuk ke akun belajar itu juga sama seperti Gmail, jadi ada surat elektronik, ada Gmail, kemudian ada Drive-nya dan lain sebagainya. Nah, nanti Bapak Ibu semua yang dari Kemdikbud, materinya, informasi, semuanya akan dikirim ke alamat akun belajar Bapak Ibu. Karena akun belajar Bapak Ibu itu sudah terdaftar di kementerian. Jadi sayang sekali kalau tidak diaktifkan, Bapak Ibu nanti tidak bisa update informasi dari Kementerian Pendidikan. Oke, nah kemudian Bapak Ibu permasalahan yang kita alami sekarang itu kan seringnya kalau kita pakai laptop memorinya lambat, kemudian datanya kan bisa terhilang kena virus, apalagi kalau misalnya perangkatnya rusak gitu. Nah, sekarang akun pembelajaran ini bisa menyelesaikan masalah ini Bapak Ibu. Jadi apa yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya? Kita bisa mengakses dengan kapasitas yang tanpa batas kalau pakai akun belajar. Kemudian datanya bebas virus, jadi tidak ada lagi sekarang alasan ada perangkat hilang karena virus gitu. Jadi kalau misalnya semua yang Bapak Ibu masukkan ke dalam penyimpanan di akun belajar itu pasti bisa diakses dan bebas virus. Kemudian dia bisa diakses di berbagai perangkat kan Bapak Ibu, jadi di laptop Bapak Ibu, kemudian di handphone, atau Bapak Ibu tinggal masukkan di drive, kemudian Bapak Ibu tidak perlu kemana-mana bawa laptop, tidak perlu kemana-mana bawa flash disk, tinggal masukkan di drive, Bapak Ibu bisa masuk di perangkat apapun. Nah, kenapa saya bilang harus memanfaatkan akun belajar.id ini Bapak Ibu? Karena menurut saya belajar mengajar kita jadi lebih mudah. Jadi yang pertama kalau kita panggilan video itu sudah ada yang namanya Google Meet yang sudah bisa direkam oleh guru dan unlimited kalau dengan akun belajar. Kemudian ada penyimpanan daring, kelas daringnya itu bisa lebih canggih dibandingkan kita pakai akun Gmail biasa.
Dan lebih ininya lagi Bapak Ibu, kita sudah bisa masuk SIM PKB dengan akun belajar. Kalau biasanya kan kita masuk SIM PKB itu dengan nomor UKG ya, kemudian password yang kalau lupa itu kita harus tanya dengan ketua MGMP dulu, kemudian di reset dulu. Nah, sedangkan kalau akun belajar kan kita sudah hafal gitu ya, jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi menghafalkan akun nomor UKG untuk masuk ke SIM PKB. Kemudian ada presentasi daring, jadi bisa diakses bersama oleh guru dan murid, bisa berkolaborasi juga dengan slide, Google Spreadsheet, kemudian dengan Google Dokumen. Nah juga sekarang yang paling sering kita gunakan itu Google Form Bapak Ibu. Kalau zaman pandemi sekarang, ulangan segala macam semuanya bisa kita pakai dengan Google Form. Dan itu akan lebih mudah dengan akun belajar. Nah sekarang Bapak Ibu, kenapa harus pakai akun belajar? Kenapa? Ayo kita ini mengajak Bapak Ibu untuk mengaktifkan akun belajar Bapak Ibu, juga mengaktifkan akun belajar peserta didiknya. Yang pertama Bapak Ibu, kelebihannya adalah penyimpanannya tanpa batas. Unlimited Bapak Ibu, jadi mau Bapak Ibu masukkan apa saja, mau besarnya berapa giga pun bisa masuk di akun belajar. Kemudian ini bebas virus. Nah yang lebih hebatnya tidak ada lagi perkataan bahwa pakai Google itu harus ada internet. Tidak Bapak Ibu. Jadi sekarang itu bisa kita akses secara offline. Jadi file-file yang Bapak Ibu upload itu sudah bisa diakses offline, sudah bisa diedit secara offline. Dan sekarang itu yang lagi terbaru, Google Classroom sekarang bisa diakses offline oleh anak didik. Tuh, jadi tidak ada lagi istilah di tempat saya susah aja dengan internet, terus tidak bisa pakai akun belajar ini, jadi itu tidak jadi alasan lagi Bapak Ibu. Nah nanti akan saya sampaikan lebih lanjut. Nah kemudian video call yang tanpa batas waktu, kemudian kelas yang lebih canggih di Google Classroom. Oke, nah kita masuk yang pertama Bapak Ibu, mohon maaf saya agak cepat karena waktu kita terbatas, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa lebih ini. Untuk Drive, akun belajar Bapak Ibu, kelebihannya dengan akun pribadi. Kalau akun pribadi itu kapasitasnya hanya 15 GB. Hanya satu semester kita pakai Classroom akun belajar, sudah kapasitasnya habis. Kita tidak bisa terima tugas anak-anak. Tapi kalau akun belajar itu kapasitasnya tanpa batas. Kemudian ada fasilitas Drive bersama. Kalau akun pembelajaran ada prioritas dan sekali lagi lebih aman. Nah, ini saya berikan gambar Bapak Ibu. Ini adalah tampilan dari Drive akun belajar. Jadi kalau misalnya akun Gmail itu hanya Drive saya saja yang ada, tapi kalau di Drive akun belajar itu ada prioritas supaya kita bisa efisien bekerjanya, kemudian ada Drive saya, kemudian yang paling hebat adalah Drive bersama. Drive bersama ini adalah Bapak Ibu, kita bisa berkolaborasi bersama orang lain dengan cara membuat Drive bersama. Saya sarankan ke Bapak Ibu, kalau sudah semuanya menggunakan akun belajar, coba buat Drive bersama misalnya khusus sekolah gitu. Jadi semua file, kalau dulu kan kirimannya lewat WA, dikit-dikit penuh, kemudian terhapus segala macam. Jadi kalau Bapak Ibu itu memakai Drive bersama, kemudian membuat grupnya dengan memasukkan email akun belajar dari guru-guru, kemudian Bapak Ibu, ini ada beberapa akses, kita bisa apakah yang lain tuh hanya melihat saja, jadi kita ngupload file, yang lain hanya lihat, atau bisa beri komentar, atau mereka juga bisa menambahkan dan mengedit file, atau justru menghapus file bisa juga. Nah jadi ini bisa Bapak Ibu pilih, tergantung keperluan Bapak Ibu. Jadi bayangkan Bapak Ibu dengan Drive bersama ini, kita punya satu penyimpanan yang bisa kita kolaborasi bersama, dan Bapak Ibu tidak bakal hilang. Tidak seperti kalau kita share file lewat WA atau yang lainnya. Oke Bapak Ibu. Nah, yang saya perkenalkan lebih lanjut adalah Google Meet-nya. Jadi kalau Google Meet Bapak Ibu, kalau akun pribadi kan terbatas, kemudian aplikasi yang lain pun itu terbatas. Nah kalau mau unlimited itu harus berbayar. Nah kalau akun belajar itu Bapak Ibu waktunya unlimited. Kemudian dapat merekam. Dan ini fiturnya saya sangat suka sekali karena kalau
kita rekam, anak-anak itu kan jaringan internetnya kadang-kadang masuk, kadang-kadang terkeluar. Nah, kalau kita rekam Bapak Ibu, kemudian kita share rekamannya ke anak didik akan bisa menyimak secara penuh pembelajaran yang kita sampaikan. Begitu. Kemudian ada fitur angkat tangan dan kemudian ada fitur Jamboard-nya juga atau papan tulis digital. Nah, ini tampilannya Bapak Ibu. Jadi ada angkat tangan, kemudian ada rekam rapat, ada papan tulis virtualnya, gitu ya. Oke. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita juga punya Google Classroom yang lebih canggih. Tuh, apa lebih canggihnya? Jadi kalau akun pembelajaran itu bisa muat sampai 1.000 siswa. Jadi ibaratnya kalau satu sekolah ada hanya satu kelas, Google Classroom-nya itu pun muat Bapak Ibu. Kemudian yang lebih hebohnya itu ada fitur undang wali. Jadi Bapak Ibu, orang tua itu bisa mendapatkan laporan mengenai apa yang sudah dikerjakan anaknya, apa yang belum dikerjakan, begitu Bapak Ibu. Jadi kita tidak perlu repot lagi dan akan dikirimkan setiap minggunya kepada orang tua. Nah, kemudian ada fitur import nilai dari Google Form, lalu ada cek originalitas, saya akan sampaikan. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu, Google Classroom untuk akun belajar.id sudah terhubung Google Meet, jadi kita tinggal klik gabung, anak-anak juga tinggal klik gabung, sudah bisa kelas virtual bersama, kemudian kita bisa buat bukan per mata pelajaran tetapi per kelas, dan kita buat topik-topik per mata pelajaran, nanti gurunya bisa masukkan tugas-tugas dan materinya di situ, dan ini memudahkan untuk kepala sekolah melihat Bapak Ibu gurunya gitu ya, proses pembelajarannya jalan apa enggak begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian ini kalau peserta didik Bapak Ibu itu pakai akun pembelajaran, itu ada fitur undang wali, dan ini kita bisa mengundang dengan mengirimkan email orang tua atau walinya. Nah, jadi sangat saya sarankan sekali, tidak hanya guru yang mengaktifkan akun belajar, tetapi ayo kita aktifkan juga akun peserta didik kita, supaya seluruh manfaat dari akun belajar ini bisa kita manfaatkan bersama. Jadi bisa maksimal Bapak Ibu kalau guru dan siswa semuanya menggunakan akun belajar.id. Nah, jadi seperti tugas juga Bapak Ibu, kita juga bisa menggunakan tugas. Sekarang itu ada siswa bisa mengedit file, jadi kita bisa kolaborasi dalam satu file, semuanya bisa mengedit di satu file. Kemudian kita juga buat salinannya untuk seluruh siswa. Begitu. Oke. Nah, ini Bapak Ibu yang mau saya perkenalkan hari ini, terbaru hari ini Bapak Ibu. Tuh, baru beberapa hari ini ada fitur terbaru dari Google Classroom versi seluler. Jadi versi ini karena Google melihat bahwa guru dan peserta didik kan banyaknya memakainya seluler. Nah, apa yang baru Bapak Ibu? Yang baru adalah pertama mode offline. Jadi siswa dapat memulai menulis meninjau tugas di ponsel mereka tanpa koneksi internet. Tuh hebatnya. Kemudian juga mereka bisa mengambil gambar mobile. Kalau biasanya mereka harus scan dulu, sekarang ada fitur pindai di Google Classroom. Jadi bisa tulisan tangan jadi lebih jelas, tidak lagi misalnya yang atas jadi ke bawah, jadi gurunya susah mengoreksi, dan juga guru bisa menilai dengan mudah di selulernya masing-masing. Jadi sambil jalan juga bisa. Saya akan kasih lihat slide-nya. Bentar Bapak Ibu. Oke, mohon izin sebentar sebelum saya ini kan. Oke. Satu menit. Oke, ini kayaknya jaringan. Oke, jadi Bapak Ibu bisa lihat, tinggal siswanya klik, ini bisa mode offline, kemudian ada pemindainya yang terbaru dari Google Classroom. Tuh, jadi anak-anak bisa pindai, itu, jadi tulisannya bisa terlihat lebih jelas. Nah, jadi tinggal seperti itu, tidak perlu ada aplikasi yang lain untuk memindai, dan bisa kita jadikan satu dokumen beberapa lembar, gitu, langsung. Jadi nanti langsung bentuknya jadi PDF. Nah, kemudian gurunya juga bisa menilai Bapak Ibu, bisa menilai secara seluler. Dicontohkan misalnya ini,
Tuh, jadi kalau kita menilai, jadi tinggal kita sorot, jadi kita langsung kita kan kasih feedback Bapak Ibu, oh ini jangan lupa pakai label gitu ya. Jadi akan memudahkan Bapak Ibu untuk memberikan nilai ataupun memberikan feedback kepada peserta didik kita. Oke, jadi itu Bapak Ibu versi terbaru dari Google Classroom. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, saya ingin ini kan bahwa yang kita ketahui sekarang itu hanya setetes aja. Jadi yang belum kita ketahui itu adalah seluas samudra. Jadi kita harus terus belajar Bapak Ibu. Kemudian yang namanya teknologi itu tidak bisa menggantikan guru hebat, tapi bayangkan kalau teknologi itu ada di tangan Bapak Ibu yang hebat dan Bapak Ibu yang mau belajar, maka itu akan jadi transformasional. Oke, saya kembalikan ke Pak Agus. Ya, baik, luar biasa Ibu Yeprina. Benar-benar sesuatu yang baru ini, benar-benar baru nih. Saya baru tahu hari ini aja nih. Ternyata Google punya fitur-fitur terbaru bisa diakses offline. Wah, ini benar-benar solusi nih. Karena memang selama ini siswa dan kadang-kadang juga guru itu kan terkendala jaringan, kuota habis dan lain sebagainya. Wah, keren sekali. Baiklah, Bapak Ibu guru, saya lihat nih dari muka-muka, dari wajah-wajahnya nih sepertinya banyak yang mau ditanyakan nih, terutama tentang fitur-fitur terbaru. Saya sendiri juga mau banyak sih pertanyaan yang mau saya sampaikan, tapi saya kasih kesempatan kepada Bapak Ibu guru untuk memberikan pertanyaan. Kita masuk ke sesi question and answer. Yang mau bertanya silakan raise hand. Kemudian ini sudah ada yang raise hand, saya lihat Pak Sardian Nur dan Ibu Mas Rupah. Nanti akan kita coba 3 penanya dulu, kemudian nanti akan dijawab oleh Ibu Yeprina, atau pertanyaan ditujukan ke siapa boleh, Ibu Yeprina atau kepada Pak Edwin dari PT Epson. Silakan yang pertama Pak Sardian Nur, silakan Pak, langsung on mic. Di on mic Pak, bisa? Oh, tolong ini operatornya hostnya mungkin di allow yang open mic. Oke, silakan Pak. Terima kasih Pak Tagu. Ya, selamat sore teman-teman semuanya. Selamat sore para narasumber luar biasa. Ya, sangat membuka lagi apa yang belum kita ketahui. Ternyata hari ini banyak hal-hal baru. Jadi memang teknologi ini seperti orang lomba berlari lah, kita saling bersusulan. Jadi geraknya juga cepat. Saya sih ada sedikit ini pertanyaan Ibu Yeprina. Pertanyaannya memang masalah ke aktivasi akun sih sebenarnya. Ya. Jadi pertanyaannya itu bagaimana status pengguna jika dia berpindah misalkan apa? Misalkan seperti saya ini, saat ini saya kan di SMK misalkan. Nah, nanti kan ketika saya misalkan siapa tahu nasib saya dipindahkan ke SMA misalkan. Kan karena di akun belajar ID itu ada, setelah belajar itu kan ada .smk misalkan kalau dia guru SMK. Nah, bagaimana itu statusnya kalau saya berpindah? Dan mungkin ada juga teman-teman yang lain misalkan dia bukan hanya berpindah pada satu jenjang, misalkan ada juga yang berpindah misalkan dari SMP ke SMA misalkan. Kayak gimana itu statusnya dan bagaimana caranya? Apakah bisa dilakukan bisa dilakukan perbaikan oleh diri kita sendiri dengan mengakses akun web belajar tadi, atau memang harus kita kembali ke operatornya? Itu yang pertama. Yang keduanya lagi, yang kedua hanya sebagai ungkapan saja, bukan pertanyaan ya. Karena ini kan kita lihat kan secara eksplisit gitu ya. Akun belajar ID ini dia berpasangan dengan Google lah. Saya sih punya harapan ke depannya, kenapa nggak kita coba pakai Google Meet saja untuk kegiatan-kegiatan ini, kan kayaknya lebih langsung kita mempraktekkan bahwa oh inilah ya belajar ID ini ternyata dia menggunakan salah satu fitur dari Google itu ada Google Meet, bahwa dia ternyata kita enak memakainya. Langsung sebenarnya secara tidak langsung kita langsung memperkenalkan salah satu fitur itu ya. Itu aja dari saya Pak
Taguh, terima kasih Bu Yeprina, luar biasa. Salam IGI kita. Baik, Selamat sore. terima kasih Pak Sardianur. Nanti memang kita ada rencana dari IGI Wilayah akan membuat semacam webinar lanjutan khusus untuk kita membahas tentang Google Meet ini dan akun belajar.id ini supaya nanti kita lebih mendalam gitulah, karena waktu sekarang ini memang sangat singkat. Terima kasih Pak Sardianur. Yang pertama tadi pertanyaan tentang perubahan status ya. Mungkin nanti bisa dijawab nanti oleh Ibu Yeprina. Selanjutnya kepada tadi Ibu Mas Rupah, masih ada? Tadi yang raise hand, Ibu Marsupah? Tidak ada. Oke, kita kasih kesempatan kepada Pak Amrullah aja ya. Silakan Pak Amrullah. Langsung on mic. Pak Amrullah, silakan. Di live chat juga ada dipertanyakan Ibu Yeprina, katanya kalau lupa segala macam bagaimana caranya. Kemudian buat tadi ada juga yang bantu jawab sih untuk Bapak Ibu guru yang baru masuk gitu, mungkin baru diangkat CPNS gitu ya Pak. Bagaimana itu? Apakah bisa langsung otomatis atau bagaimana? Ya, terima kasih. Ya, Pak Amrullah silakan. Ini ada pertanyaan tentang akun belajar ID. Ini teman saya ini sekolahan di sekolah kabupaten lain, itu akun belajarnya mati. Akun belajar ini kan berlakunya dari Januari 2021 sampai Juni 2021. Setelah lewat tanggal itu kan ini sudah bulan Oktober, November, akun belajarnya itu tidak bisa lagi diaktifkan atau operatornya itu sudah mati. Nggak sempat mengaktifkan. Yang sempat itu masih bisa digunakan. Itu yang pertama. Apakah bisa diaktifkan lagi akun belajarnya? Yang kedua, pernah daftar tentang data MySAPK. MySAPK itu data pegawai itu menggunakan email akun belajar ID. Cuma itu tidak bisa aktif kalau menggunakan akun belajar ID. Kalau menggunakan email biasa itu bisa diaktifkan, bisa digunakan. Berarti akun belajar ini apakah hanya untuk guru atau hanya untuk pendidikan lah modelnya? Tidak bisa digunakan untuk bisnis atau dan lain sebagainya. Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Amrullah. Ya, pertanyaan yang straight to the point ya. Kami masih coba panggil Ibu Mas Rupah, masih ada kira-kira? Kalau tidak ada Ibu? Baik. Ya, saya serahkan langsung ke Ibu Yeprina saja untuk merespon pertanyaan. Kayaknya ada juga ini yang bertanya Ibu tentang akun belajar.id yang terhapus, gitu. Apakah bisa dikembalikan lagi? Silahkan Ibu. Oke, terima kasih Pak Taguh, juga terima kasih Pak Sardiano, Pak Amrullah tadi atas pertanyaannya. Baik Bapak Ibu, kalau akun belajar.id ini Bapak Ibu kehebatannya adalah dia langsung terkoneksi dengan Dapodik. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pindah lokasi kerja atau justru misalnya dari guru ke kepala sekolah, kemudian siswa kan juga mengalami perpindahan misalnya dari yang akun belajarnya SMP jadi ke SMA. Nah, jadi Bapak Ibu itu nanti secara otomatis akan disinkronkan Bapak Ibu. Jadi tinggal tunggu saja waktunya, nanti akan tersinkron secara otomatis. Jadi tetap akun belajarnya tetap itu, tetapi nanti domainnya akan berubah. Nah, tetapi walaupun ini masih proses, seperti misalnya SMP sekarang sudah kelas 10, tapi sekarang tuh masih belum sinkron. Tapi tidak masalah Bapak Ibu karena tetap bisa digunakan akun belajarnya. Jadi tidak masalah sekarang pergantian pindah status ataupun pindah jenjang itu tidak lagi ada masalah. Yang pasti selama Bapak Ibu terutama misalnya ada yang baru, ada guru baru, pada saat dia masuk syaratnya adalah masuk Dapodik. Kalau di Dapodik Bapak Ibu sudah masuk, sudah sinkron, tinggal tunggu saja Bapak Ibu. Jadi diupdate saja secara berkala, jadi minta operatornya untuk update secara berkala. Jadi misalnya sebulan sekali atau 2 minggu sekali diupdate.
nanti akan muncul dengan sendirinya, Bapak Ibu. Jadi akan tersinkron dengan sendirinya. Seperti juga di sekolah kami juga ada beberapa orang guru baru, kami coba update terus, akhirnya dapat. Jadi tinggal tunggu saja. Selama itu sudah masuk ke Dapodik. Begitu, Pak. Kemudian untuk mengaktifkan akun belajar yang sudah terhapus atau terblokir. Jadi Bapak Ibu hilang. Jadi sebenarnya tidak ada istilah hilang. Mungkin hanya Bapak Ibu itu terblokir atau Bapak Ibu lupa passwordnya. Itu yang jadi masalah biasanya. Nah, Bapak Ibu ada dua cara. Yang pertama, Bapak Ibu hubungi admin belajar.id. Jadi admin ini ada di sekolah masing-masing. Kalau SD itu biasanya kepala sekolah. Biasanya lihat di belakangnya kalau ada domain admin, berarti itu admin. Jadi admin itu bisa meresetkan akun Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu bisa minta adminnya untuk mereset. Nanti Bapak Ibu akan dapat password baru. Nah, nanti harapannya bisa Bapak Ibu akses kembali. Jadi tidak ada istilah terhapus. Termasuk Bapak Ibu untuk yang sudah pensiun pun, akun belajarnya kalau sudah diaktifkan itu akan tetap ada Bapak Ibu. Tuh, jadi Bapak Ibu jangan khawatir datanya hilang gitu ya. Terus nanti kalau pensiun pindah tidak bisa dipakai, tetap bisa dipakai Bapak Ibu. Nah, jadi kalau misalnya admin tidak bisa menghandle, admin sekolah tidak bisa menghandle, Bapak Ibu nanti bisa kontak ke unit layanannya Kemdikbud atau ke 177 Bapak Ibu. Jadi tinggal ditelepon saja ataupun Bapak Ibu kirim emailnya. Informasi lebih jelas Bapak Ibu bisa di www.belajar.id. Bapak Ibu bisa akses di sana, cari kontak personnya, emailnya nanti ada di situ. Jadi Bapak Ibu kalau yang terblokir segala macam, tapi langkah pertama coba dulu ke admin sekolah karena itu yang terdekat. Nah, satu lagi cara Bapak Ibu adalah sekarang itu ada fitur terbaru di www.belajar.id, kita bisa reset sendiri akun belajar kita. Jadi kalau Bapak Ibu lupa password, tinggal buka www.belajar.id, di situ Bapak Ibu masukkan nama, tipe pengguna, kemudian NPSN sekolah tadi ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa klik kirim detail akun ke email pribadi. Nanti akan dikirimkan ke email Bapak Ibu. Nanti bisa dicoba ya Bapak Ibu yang lupa password segala macam. Jadi ini kelebihannya akun belajar dibandingkan Gmail biasa. Kalau Gmail biasa kan hilang atau Bapak Ibu lupa password nggak bisa. Oke, mungkin ini langsung aja ya Pak. Ini ada pertanyaan dari Bu Hikmat. Ya, silakan. Kalau kita ganti, apakah data kita hilang? Tidak, Bapak Ibu. Jadi kalau ganti tidak hilang. Kalaupun nanti domainnya berubah, misalnya yang SMP jadi SMA, datanya tetap ada. Karena akunnya tetap yang itu saja, gitu. Walaupun hanya passwordnya atau domainnya saja nanti yang berubah. Oke, mungkin itu Pak Taguh. Sekalian Bu, mungkin langsung dijawab yang dari Kemenak itu bisa langsung akses nggak? Oke, untuk Kemenak itu ada ini tersendiri Pak. Jadi mereka tidak di Kemdikbudristek. Jadi mungkin bisa ditanyakan ke Kemenaknya. Jadi khusus untuk belajar.id ini dikelola oleh Kemdikbudristek. Saya kurang ini kalau misalnya Kemenak Bapak Ibu. Oke. Ya. Nah, jadi untuk akun belajar ini sekalian juga tadi ada pertanyaan apa bisa digunakan untuk diklat PPG? Bisa Bapak Ibu. Jadi ini bisa sekali karena kan PPG sekarang itu pakai Google Meet. Oke, itu bisa digunakan juga untuk diklat PPG. Bapak Ibu kalau misalnya punya yang di sini ada pengawas ataupun dari operator dari dinas, sekarang sudah bisa mengajukan permintaan untuk pengajuan akun. Jadi tidak hanya PTK yang bisa punya akun, sekarang orang dinas pun, kepala dinas pun, jika dia mengajukan nanti akan bisa dapat akun belajar.id. Begitu Bapak. Mantap. Sekarang pengawas yang dalam program sekolah penggerak atau guru penggerak itu juga sudah punya akun belajar.id. Begitu Bapak Ibu. Nah, saya kembalikan ke Pak. Ya, langsung Ibu Nur Hasanah, silakan Bu Nur. Kita nih terbatas waktu. Ya, silakan Bu Nur. Kejar waktu nih. Silakan Bu. Yang resen Ibu Nur sama Pak Adrianto silakan langsung aja open mic. Langsung nanya. Silakan Ibu Nur Hasanah.
Ibu Nur Hasanah? Atau Pak Adrian? Ya, Pak Adrianto dulu ya. Ya, silakan Bapak. Di unmute mikrofonnya Pak. Ya, silakan di unmute. Nggak bisa ya? Oke, coba lagi Pak. Coba lagi. Ya, silakan Bapak. Terima kasih Pak Teguh. Kemudian Bu Yefrina. Tadi sudah ada semacam pertanyaan dari Kementerian Agama dan Ibu Yefrina tadi sudah menyampaikan. Kalau saya lain persoalannya ini Bu Yefrina. Kita memang dari NIP Kementerian Agama cuma ditugaskan mengajar di bawah lingkungan Dinas Pendidikan. Apakah bisa kita yang seperti bisa mendapatkan akun belajar ID itu? Nah, atau bagaimana jalannya? Barangkali mungkin itu saja nih Bu Yefrina. Terima kasih dan Pak Teguh juga. Ya Pak. Terima kasih Pak Adrianto. Ibu Nur Hasanah, silakan bisa di open mic-nya. Sudah bisa Ibu? Iya, Ya. terima kasih Oke. Pak Tagu, selamat sore. Mohon maaf belum bisa open kamera karena baru pulang dan lagi nggak pakai kerudung. Ya, selamat sore Bu Yefrina, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Ini materinya luar biasa sekali, saya sampai berapa kali masuk karena pengen ikut kegiatan webinar sore hari ini. Luar biasa, keren. Iya. Ada yang ingin saya tanyakan. Saya ini kebetulan saya sudah pindah ya, bukan guru lagi, sudah pindah ke Dinas Pendidikan. Tetapi saya sangat mencintai akun belajar ID ini. Karena di situ semua tempat saya mengakses seperti itu. Di situ kumpulan-kumpulan penulis banyak. Nah, yang saya takutkan menjadi dilema di dalam diri saya. Saya kebetulan saya kan sudah dikeluarin dari Dapodik. Dan saya setiap hari itu selalu memantau Google ID saya itu. Akun belajar ID saya itu. Jangan-jangan ini hilang seperti itu. Kalau hilang saya gimana nih cara mengembalikannya? Karena saya sudah jatuh cinta dan kalaupun bisa itu jangan pernah hilang seperti itu, karena saya sudah terlanjur mencintai yang namanya akun belajar ID ini. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, apakah selain guru itu masih bisa? Tadi sudah dijawab ya sedikit ya, pengawas kepala sekolah juga orang dinas juga sudah bisa, itu sudah luar biasa sebenarnya. Tapi karena sudah terlanjur saya ingin bertanya, jadi di sini saya ingin mendapat jawaban yang lebih jelasnya lagi seperti itu. Seandainya nanti saya itu nggak bisa menggunakan akun belajar ID itu tadi, apakah kemana saya nanti akan mengadu seperti itu sehingga tidak hilang? Nah, itu pertanyaan saya Bu Yefrina. Terima kasih. Luar biasa. Ini sastrawan ini memang bahasanya itu luar biasa sekali. Silakan Ibu Yefrina, tadi juga ada yang bertanya juga tentang apakah akun belajar.id ini bisa digunakan untuk tadi bisnis gitu kan, atau untuk kegiatan yang lain gitu. Karena yang mau dimanfaatkan mungkin unlimited itu ya. Terima kasih Ibu. Silakan Ibu Yefrina langsung aja dijawab. Terima kasih Pak Tagu, Bapak Ibu yang sudah bertanya. Jadi Bapak Ibu, memang akun belajar itu dihususkan untuk pendidikan Bapak Ibu. Jadi mohon maaf untuk yang ini memang masih belum. Jadi kita itu bertahap Bapak Ibu, seperti saja kemarin ke SIM PKB itu duluan launching akun belajarnya, tapi untuk masuk ke SIM PKB itu perlu waktu. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan menurut saya kalau misalnya banyak permintaan dari Bapak Ibu tenaga pendidikan untuk meminta itu bisa sinkron, ada kemungkinan untuk diwujudkan. Nah, tetapi saya juga tidak bisa memastikan itu. Jadi nanti kita lihat saja, karena My SPAK itu memang masih belum bisa menggunakan akun belajar. Jadi harus pakai akun Gmail Bapak Ibu yang biasa. Kemudian dari Pak Adrianto tadi, bagaimana kalau dari Kemenak tapi mengajar di... Jadi Bapak Ibu, biarpun Kemenak, tapi kalau Bapak Ibu sudah terdaftar di Dapodik, jadi tolong dicek, minta operatornya untuk mengecek. Kalau Bapak Ibu sudah masuk di Dapodik, itu harusnya ada akun belajarnya. Nah, tapi kalau misalnya masih belum ada, Bapak Ibu bisa minta bantuan operator atau admin atau kepala sekolah untuk mengajukan. Jadi untuk mengajukan ke Kemdikbudristek untuk diberikan akun belajar.
Tapi harusnya kalau memang masuk Dapodik, Bapak sudah ada akun belajarnya. Nanti bisa diminta operatornya untuk mengecek. Tapi sekali lagi kalau belum ada, bisa minta pengajuan untuk permintaan akun belajar. Kemudian, terima kasih. ya sama-sama Pak. Ada pertanyaan tadi, drive akun belajar, linknya tidak bisa diakses oleh di luar akun belajar. Nah, jadi ini Bapak Ibu hebatnya, saking amannya akun belajar Bapak Ibu, ada yang mengeluh gitu. Share Google Form, kemudian share dokumen segala macam ke siswa atau ke guru yang lain, tiba-tiba tidak bisa dibuka. Anda perlu akses katanya. Nah, itu tuh saking amannya Bapak Ibu. Tapi tidak perlu khawatir, Bapak Ibu, kalau misalnya mau share ke siswa ataupun ke guru, takutnya mereka tidak punya akun belajar, Bapak Ibu tuh bisa cek lagi aksesnya. Jadi Bapak Ibu tinggal klik kanan, kemudian ada fitur bagikan, nanti di situ ubah. Kalau dia itu memang tulisannya khusus untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi Bapak Ibu tinggal klik itu, ubah aksesnya supaya semua bisa gitu. Jadi walaupun dia di luar akun belajar juga tetap bisa diakses. Jadi harus diklik itu dulu. Nanti Bapak Ibu bisa. Ya, kemudian ini ada pertanyaan dari Bu Nur Hasanah tadi. Bu, kalau selama Ibu sudah punya, walaupun Ibu sudah keluar dari situ, keluar dari Dapodik, Ibu tetap bisa pakai. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau Bapak Ibu pensiun, Bapak Ibu udah keluar dari Dapodik, tetap bisa Bapak Ibu gunakan. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, jadi tetap bisa digunakan. Nah, begitu. Baik, Ibu Yeprina mohon izin. Ya, silakan Pak. Karena kita ini berkejar-kejaran dan waktu, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, Ibu Yeprina dan seluruh peserta webinar yang hadir. Saya yakin banyak sekali pertanyaan yang ingin disampaikan, tapi seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan ada webinar khusus untuk akun belajar.id. Selanjutnya kita masuk kepada yang sebenarnya kita tunggu-tunggu dari awal ya. Pak Edwin, silakan Pak Edwin, ambil alih ya. Siap. Baik, mohon izin ya Ibu. Mungkin karena juga waktunya sudah habis. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, di sini saya sudah menarik data. Jadi sudah ada 111 yang mengisi link feedback form. Terima kasih sekali untuk link feedback form ini. Sebagai ucapan terima kasih kami, tapi mohon maaf kami hanya bisa membagikan satu dulu untuk printernya. Nah, jadi nanti akan saya undi di sini dan siap-siap nanti ya kalau misalkan namanya keluar dan hadir masih ada di Zoom, nanti kita minta untuk meng-unmute dan kemudian nanti saya berikan satu pertanyaan ya. Siap, kalau gitu saya akan langsung share screen saja. Ya, nah di sini sudah ada. Ini akan saya acak terlebih dahulu. Oke, siap. Baik, kalau gitu siap-siap Bapak Ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga salah satu dari Bapak atau Ibu. Langsung saja saya hitung mundur ya dari hitungan 3. Di 3, 2, 1. Ya. Kita lihat siapakah doanya Bapak Ibu. Iya. Wah, ini dia nih. Pak Budi Sutrisno, apakah ada Pak Budi Sutrisno di sini? Ya Pak, saya Pak. Wow. Ada Pak. Mantap. Oh, ini dia nih. Halo Pak Budi, boleh ditampilkan kameranya Pak? Oh, ini dia. Oke, halo Pak Budi. Ya, siap ya Pak untuk satu pertanyaan Pak ya, untuk mendapatkan satu buah dari Epson Pak. Siap ya. Oke, siap. Oke, pertanyaannya sederhana saja Pak. Tadi kalau Bapak lihat ada salah satu kegiatan dari kelas interaktif Epson. Nah, di mana kelas interaktif Epson ini menggunakan interaktif projector. Nah, apa kelebihan dari menggunakan interaktif projector ini untuk di masa pandemi, Pak? Apakah A, tidak ramah terhadap cairan disinfektan, atau B, aman terhadap cairan disinfektan, Pak? Mohon diulang, kurang terdengar di sini suaranya. Siap.
Oke, pertanyaannya adalah tadi kalau kita lihat bahwa interaktif projector itu banyak sekali keunggulannya Pak ya untuk di masa pandemi seperti sekarang. Nah, pertanyaannya adalah apakah kelebihan dari penggunaan interaktif projector di masa pandemi ini Pak? Apakah A, tidak ramah terhadap cairan disinfektan, atau B, aman terhadap cairan disinfektan Pak? B, Bapak. B. Wah, B yakin Pak? Oke, kalau gitu benar sekali jawabannya. Selamat kepada Bapak Budi Sutrisno ya untuk sudah berhasil mendapatkan satu buah printer dari Epson Pak ya. Iya. Oke, nanti tim kami akan menghubungi Bapak untuk minta kelengkapan datanya Pak ya. Iya, terima kasih. Ya, baik, terima kasih kalau gitu Bapak Ibu semua karena sudah waktunya juga jadi sudah selesai dan langsung saja kami balikan lagi ke Pak Taguh. Silakan Pak. Ya baik, terima kasih matur nuwun. Selamat Pak Budi Sutrisno dari Demak loh ini. Ya, mantap. Iya, dari Demak ya. Terima kasih. Ya Bapak Ibu sekalian, memang sudah mulai memasuki waktu sholat maghrib. Jadi untuk closing saya akan kasih kesempatan kepada Bapak Ketua Wilayah. Mohon maaf Pak Aprianto, saya batasi 1 menit saja Bapak untuk memberikan closing statement kita sebelum kita bersama-sama menutup kegiatan ini dalam doa yang nanti akan dipimpin oleh Mas Supriyatna. Pada Pak Ketua, Pak Aprianto, kami persilakan untuk closing statement-nya. Ya. Terima kasih Pak Taguh, terima kasih kepada PT Epson, terima kasih dan kepada peserta yang sungguh luar biasa. Tidak menyangka begitu antusias dari seluruh peserta. Semoga IGI Kalimantan Tengah segera memfollow up kegiatan-kegiatan pelatihan untuk peningkatan kapasitas guru. Hari ini saya melihat dan menyimpulkan bahwa guru-guru di Kalimantan Tengah ini haus dengan pelatihan-pelatihan untuk peningkatan kompetensi. Tinggal bagaimana organisasi profesi seperti IGI melakukan pembinaan dan mengurus wilayah untuk terus berbuat kepada dunia pendidikan dan untuk meningkatkan kapasitas guru. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih Pak Taguh. Mantap Pak Atul, Pak Aprianto. Terima kasih buat closing statement-nya yang sangat brilian. Selanjutnya Bapak link absen kepada Bapak Ibu guru yang berminat nanti untuk kita follow up kegiatan ini khusus untuk membahas akun belajar